Bab 3588. Aku siapa? Dia bersembunyi di balik orang-orang gila itu untuk menunggu kesempatan ini. Bajingan ini belum terkena dampaknya. Tracer Taois terkejut, wajahnya berubah dan dia dengan putus asa melangkah mundur. Kalian berdua, aku tahu bahwa kalian tidak sabar dan akan datang untuk mengambil harta itu sesegera mungkin, tetapi hal-hal baik seperti ini memangnya sangat mudah untuk diambil. Wajah Frandiku muram dan dingin dan telapak tangannya semakin dekat dengan Tracer Taois. Plak. Namun, tepat ketika telapak tangan Frandiku sudah dekat dengan Tracer Taois, sebuah tangan keluar dari samping dan meremas pergelangan tangannya dengan erat. Aku sudah memerhatikanmu sejak lama. Sosok Eric Kin juga berkedip ke samping di beberapa titik, lengannya seperti penjepit besi, mencengkeram erat tangan Frandiku yang menonjol. Lepaskan aku. Tidak peduli seberapa keras Frandiku mencoba, wajahnya memerah, tetapi dia tidak bisa mengguncang lengan Eric Kin sama sekali. Jadi mata Frandiku membeku, dia hanya memutar tubuhnya dan meraih Eric Kin dengan tangannya yang lain. Karena Tracer Taois tidak dapat ditangkap, aku akan membawamu. Bang! Eric Kin juga melemparkan pukulan dan telapak tangan keduanya bertabrakan. Mata Frandiku melebar dalam sekejap, kekuatannya bahkan tidak sebesar Eric Kin, melainkan dia merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya, menyebabkan dia terlempar keluar tanpa terkendali. Mustahil, siapa kamu? Kamu hanya seorang kultivator satu penurunan, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan tubuh Taois yang begitu kuat? Eric Kin di depannya saat ini memberi Frandiku rasa keakraban yang aneh. Tapi dia tidak bisa mengingat di mana dia melihat Eric Kin. Frandiku, bukankah kamu selalu ingin membunuhku, tetapi kamu malah tidak mengenali siapa aku? Eric Kin tersenyum kecil, mengungkapkan penampilan sebelumnya di panggung berdarah. Itu kamu bajingan. Tapi melihat Eric Kin dengan jelas, Frandiku disambar petir dalam sekejap dan matanya terbelah. Dewa Pedang Jiushu. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu Eric Kin lagi di sini. Awalnya, perhitungan Frandiku adalah untuk menemukan dan menangani Eric Kin dan Reddy Long setelah menangkap Clarence. Siapa yang tahu pria yang menjaga Clarence sepanjang jalan sebenarnya adalah Eric Kin. Tak heran, satu penurunan tidak kalah dengan dua kegagalannya dan kekuatan tubuh Taois begitu dahsyat sehingga sebanding dengan dua kegagalan. Frandiku, sekarang adalah saat yang tepat bagimu untuk membunuhku. Jika kamu membunuhku, Clarence tidak hanya akan jatuh ke tanganmu, tetapi dengan giok ini, kamu juga dapat menyelamatkan hidupmu. Eric Kin berkata. Di panggung pertandingan pertarungan berdarah, Eric Kin yang paling ingin membunuh Frandiku. Namun, dia adalah sesepuh wasit dan namanya tidak ada dalam daftar 12 kultivator 2 kegagalan fase penilaian, sehingga dia akhirnya memilih sepuh. Namun kini, takdir mempertemukan keduanya kembali. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Frandiku berteriak rendah, juga mengetahui bahwa situasinya tidak dapat ditunda, seluruh reiki di tubuhnya meledak dan menyerbu ke arah Eric Kin. Dewa Pedang Jiushu, bukankah kamu seseorang dengan tubuh Taois yang kuat? Jika kamu ingin membunuhku, maka ayo kita gunakan tubuh Taois untuk menentukan pemenangnya. Frandiku mengangkat tangannya, reiki mengepul dan meninju Eric Kin. Eric Kin sedikit menyipitkan matanya, mengangkat telapak tangannya dan menerima pukulan dari Frandiku. Pada saat ini, mata Frandiku memancarkan sedikit keberhasilan. Dasar idiot, apa yang diinginkan diriku ini adalah membunuhmu, menurutmu aku akan mengikut aturan yang sudah kukatakan padamu. Tangan kirinya,
yang disembunyikan di lengan bajunya, sekarang meraih pedang ajaib dan menjulurkannya, langsung menuju kepala Erikkin. Dalam jarak sedekat itu, di bawah serangan penuh Frandiku, selama dia bisa menebas kepala Erikkin, dia akan mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan, bertahan di tempat asing ini terlebih dahulu dan kemudian mencari peluang. Namun, Frandiku hanya mendengar bunyi letupan di telinganya, lalu matanya melebar. Bukan pisau spiritual di tangannya yang menusuk Erikkin, melainkan lengannya yang mencuat, yang langsung tertusuk. Tidak benar, Erikkin meletakkan telapak tangannya di kepalan tangannya dan tangan satunya tidak bergerak sama sekali. Apa lubang yang menembus lenganku? Mungkinkah cahaya Reiki yang keluar dari lengannya barusan? Kenapa cahaya Reiki itu bisa memotong lenganku? Ternyata orang ini sedang mempermainkannya. Frandiku sangat marah sehingga dia memuntahkan darah, tetapi saat ini dia tidak punya kesempatan lagi untuk berpikir. Erikkin meninju dadanya, menyebabkan dia langsung memuntahkan darah. Reiki menghilang dan kabut racun menjadi lebih tebal dan Frandiku langsung pingsan. Orang ini, aku akan membiarkan hidupnya untuk saat ini dan menyerahkannya pada Clarence untuk membalas dendam. Erikkin merasa lega dengan memukul Frandiku dengan serius. Orang ini membunuh Paman Zhang di depan Clarence sebelumnya, jadi lebih baik dia yang membunuhnya. Dia menyegel kultivator dan membuangnya ke ruang permata dan Erikkin tidak akan peduli lagi. Adapun Clarence, Erikkin memindahkannya ke ruang memurnikan obat dan pada saat yang sama, Iblis Fu diatur untuk menjaganya. Bagaimanapun, waktu di ruang memurnikan obat di bawah laju aliran, kecepatan pemulihan Clarence juga akan lebih cepat. Erikkin, aku sudah tidak sabar untuk masuk ke dalam cangkang telur untuk melihat apa yang ada di sana. Tracer Taois bersemangat dan keduanya kembali ke jalan yang sama dan menuju ke penghalang cangkang telur yang besar. Di sini, kenapa rasanya sama seperti di luar? Ini semuanya adalah kabut. Dan saat terbang ke dalamnya, keduanya terbang dengan kecepatan hati-hati untuk sementara waktu, tetapi tidak menemukan apapun. Bukankah kamu sudah menganalisisnya sebelumnya? Kenapa cangkang telur ini sengaja dibungkus? Ada lebih banyak kabut beracun di dalamnya, apa masalahnya? Tanya Erikkin. Itu tidak sama. Aku hanya menebak setelah mendengar apa yang kamu katakan sebelumnya. Jika aku benar-benar melihatnya sekarang, masih ada perbedaan. Tracer Taois menggelengkan kepalanya. Erikkin, menurutku ruang aneh ini tidak seperti dibuat oleh aliansi berdarah itu. Coba jelaskan alasannya. Aku mempelajari kabut racun selama 3 hari penuh sebelum aku menemukan cara yang sempurna untuk menahannya. Hal yang menakutkan dan jumlah yang begitu besar, berapa banyak batu roh yang diperlukan untuk memadatkannya. Dan dengan begitu banyak kabut abu-abu, bukankah buruk bagi aliansi berdarah untuk menggunakan batu roh di tempat lain? Jika dipikirkan lagi, meskipun kabut beracun ini tidak membutuhkan banyak sumber daya untuk dipadatkan dan mereka adalah aliansi berdarah. Kemudian mereka masih perlu melawan Istana Bayangan. Selama kabut racun ini masuk ke dalam Istana Bayangan, bukankah sudah bisa mendominasi kota Bayangan secara langsung? Belum lagi, penghalang cangkang telur aneh di luar ini. Benda ini telah terkorosi oleh Spirit Transformation Divine Water dan itu benar-benar dapat diregenerasi. Dari bertahun-tahun berburu harta karun, kekuatan seperti aliansi berdarah ini belum tentu bisa melakukannya. Lalu maksudmu aliansi berdarah tidak menemukan harta karun di sini dan kemudian menciptakan penghalang ini, tetapi menemukannya bersama dengan penghalang ini? Erikkin menyipitkan matanya dan berkata,
Analisis Tracer Taoist juga cukup mirip dengan pemikirannya sendiri. Tetapi dia memiliki kesaksian tambahan dari Giok Baoshan dan Tracer Taoist hanya menilai berdasarkan apa yang dia temukan di depannya dan bisa sampai pada kesimpulan yang sama, membuktikan bahwa orang ini memang sang penjelajah harta karun. Yah, kurasa itu benar. Tracer Taoist mengangguk. Tapi dalam hal ini, harta karun itu sangat menakutkan. Para kultivator zaman kuno sengaja membungkusnya dan menggunakan kabut beracun. Kenapa rasanya perasaanku tidak enak? Kalau begitu, kamu tidak akan pergi lagi. Eric Kin berkata sambil tersenyum. Bersambung. Bab 3589. Kabut darah lautan darah. Tentu saja kita harus pergi. Kita sudah mencapai titik ini. Bahkan meskipun itu merupakan sarang macan, kita tetap harus pergi dan melihat. Lagi pula, kita tidak punya jalan untuk kembali, kan? Tracer Taoist tegas dan menggertakkan giginya. Eric Kin dan Tracer Taoist datang ke tempat ini melalui formasi teleportasi dan formasi teleportasi di sisi lain akan dihancurkan segera setelah menyelesaikan misi, jadi keduanya sekarang bahkan tidak ada cara untuk pergi dari sini. Mungkin ada satu, yaitu naik ke lubang kecil yang dikorosikan Eric Kin sebelumnya, tapi ada panggung berdarah yang tersusun sangat rapi dan keluar dari sana juga merupakan jalan buntu. Ini memang lelucon, tetapi setelah mendengarkan analisis Tracer Taoist, ekspresi Eric Kin menjadi sedikit lebih serius. Semakin banyak mereka tahu tentang tempat rahasia di bawah panggung berdarah ini, mereka akan semakin merasa aneh. Penghalang yang dapat melakukan penyembuhan diri, seperti kabut racun yang tak berujung. Yang disebut harta karun ini mungkin tidak seindah yang mereka kira sebelumnya. Tapi jalan kembali sudah hilang, tidak peduli kemana jalan ke depan, mereka tetap harus pergi. Eric Kin, ada cahaya di depan, sepertinya itu adalah penghalang ruang. Saat keduanya terbang beberapa saat, kabut racun masih ada, tetapi seberkas cahaya muncul di depan mereka. Melalui tirai tipis ini, kita harusnya sudah mencapai inti dari tempat ini, tetapi kita tidak tahu di mana itu, kata Tracer Taoist. Tirai cahaya putih ini tampaknya menggantung dari langit, tanpa ujung yang terlihat, seperti penghalang cangkang telur sebelumnya. Pikiran Eric Kin digerakkan dan beberapa Sky Eater muncul di tangannya. Dengan jentikan jari, serangga ini mematuhi perintah dan langsung melewati tirai tipis. Namun, pada saat melewati, hubungan antara Eric Kin dan Sky Eater tiba-tiba berakhir. Aku juga tidak bisa mendeteksi pergerakan di sisi lain. Tracer Taoist juga menggunakan beberapa cara, tetapi juga gagal mendapatkan hasil. Eric Kin mengulurkan tangannya untuk menempel di tirai tipis dan tidak ada intuisi berbahaya seperti itu dari tubuhnya. Ayo pergi. Tidak peduli apapun itu, mereka berdua tidak punya pilihan lain. Satu demi satu, mereka terbang ke tirai tipis ini. Setelah melewati banyak kekosongan di hadapan mereka. Ketika Eric Kin membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di dunia yang berdarah. Sejauh mata memandang, ada energi darah yang kental di mana-mana. Dan posisi di mana dia muncul adalah di udara dan dia jatuh ke bawah dari udara. Tubuh langsung menegang dan Eric Kin merasa lega ketika menemukan bahwa tidak ada masalah dengan Reiki. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan seperti ketika dia pertama kali tiba di daratan Jeoshu. Apalagi pola bintang di tubuhnya masih bisa digunakan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak berlari ke dunia kecil lagi, tetapi masih di daratan Jeoshu, atau kehampaan di balik tirai tipis.
Alasan mengapa itu jatuh adalah karena ruang ini sangat berat, seperti 10 gunung. Menurut tingkat Reiki sebelumnya yang melayang di udara, dia tidak bisa mempertahankan bentuk tubuhnya sama sekali. Dan Erikin tidak serta-merta melawan gaya jatuh ini, melainkan terus berjatuhan dalam aura kabut darah. Di bawah, pemandangan baru secara bertahap muncul. Ini adalah lautan darah yang luas tanpa ujung yang terlihat. Hampir menyatu dengan kabut darah di atas. Di ombak laut, bau amis yang kental di air laut berwarna darah bertebaran di mana-mana. Arah dan lautan darah yang lengket juga bisa terlihat. Ada perasaan aneh dalam situasi melihat kedalaman laut ini. Dalam laut, ada sebidang tanah, meskipun berwarna merah, tetapi lebih aman daripada lautan darah ini. Lokasi Tracer Taois juga berada di sebelah Erikin. Keduanya jatuh satu demi satu, keduanya berdiri di tanah. Mulutku memang sial, apa-apaan ini tempat. Sambil melihat sekeliling, Tracer Taois hampir lemas. Meskipun dia memiliki firasat bahwa harta karun di bawah panggung berdarah mungkin tidak terlalu sederhana, dia tidak menyangka akan terlihat seperti ini. Jangan bicara tentang harta di sini, bahkan Reiki saja ada. Mengapa tanah di sini tandus? Apakah ini tanah penyimpan harta karun? Tracer Taois berlarian di sekitar, tidak menemukan apapun dan sangat frustrasi. Erikin merasakan Sky Eater yang terbang ke dalamnya sebelumnya. Masuk akal bahwa dia telah memasuki ruang ini sekarang dan harus dapat memulihkan kontak dengan Sky Eater, tetapi tidak peduli apa. Dia memancarkan kerohanian, tetapi tidak dapat mendeteksi jejak Sky Eater. Air darah di sekelilingnya terlihat seperti ombak di pantai. Erikin secara tidak sengaja melirik ke air darah, tetapi pupil matanya sedikit menyusut. Hanya dalam air darah yang datang ke pantai, ada beberapa titik hitam di sana. Sebuah Reiki melonjak keluar, menyapu titik-titik kecil itu dan itu adalah mayat dari pemakan langit. Serangga kecil ini memasuki ruang berwarna darah ini untuk waktu yang singkat dan mereka semua mati. Sambil merenung, Erikin tiba-tiba mendengar teriakan keras dari Tracer Taois. Erikin, lihat di kejauhan, ada kapal harta karun yang datang dari lautan darah. Lihat berapa banyak barang bagus yang diletakkan di atasnya. Hahaha, aku tahu kita tidak begitu sial, tempat ini cukup aneh, tapi ada begitu banyak harta. Tracer Taois menunjuk ke satu arah di lautan darah dan berteriak dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakjubkan. Tapi Erikin mengangkat kepalanya, tetapi tidak ada jejak apapun di lautan darah. Sial, mengapa kapal harta karun ini berhenti di tengah jalan? Tidak bisa, kita akhirnya menemukan harta itu, kita tidak bisa membiarkannya kabur, aku harus mendapatkan semuanya. Tracer Taois terus berteriak, lalu menjadi gila dan bergegas menuju lautan darah. Melihatnya seperti itu, tampaknya sangat cemas. Tidak ada kapal harta karun di kejauhan, dia sedang berhalusinasi. Tracer Taois, kembali. Erikin mengerutkan kening dan membuka mata dewa dan mata gelapnya. Jika ada kapal harta karun, bagaimana mungkin dia bisa tidak melihatnya? Melihat Tracer Taois menjadi gila dan berlari mati-matian ke lautan darah, Erikin buru-buru mendengus dan menemukan bahwa orang ini seolah tuli. Reiki berubah menjadi tali spiritual dan bergerak ke arah Tracer Taois, melingkari pinggangnya, berniat untuk menariknya keluar dulu. Namun, Reiki ini baru saja menyentuh Tracer Taois dan kabut darah tiba-tiba menyembur keluar dari lautan darah. Tidak hanya membungkus Tracer Taois, tetapi bahkan berubah menjadi tangan besar di sepanjang Reiki dan meraihnya ke arah Erikin.
Kamu tidak hanya ingin menyakiti Tracer Taois, tetapi kamu juga ingin menyakitiku. Mata Erikin membeku dan cambuk iblis langsung muncul di tangannya. Lalu cambuk itu terbang keluar dan menggoncangkan kabut darah ke udara. Cambuk iblis menahan hal-hal jahat yang tidak terlihat ini dan juga berguna untuk mengatasi kabut darah ini. Segera setelah itu, cambuk iblis membungkus Tracer Taois lagi dan menariknya ke darat. Erikin hanya merasakan seluruh tubuh Tracer Taois, seolah-olah jatuh ke rawa, menjadi sangat berat. Jika membiarkan dia melanjutkan, apalagi yang disebut kapal harta karun, takutnya dia akan segera jatuh ke kedalaman laut berdarah ini. Tubuh Raja Qin meledak dalam sekejap dan di bawah lubang ilahi yang berkilauan di tubuhnya, dengan kekuatan yang tiba-tiba, Erikin akhirnya menarik Tracer Taois keluar dari lautan darah. Harta karun, kapal harta karun, adalah milikku. Namun, ketika dia jatuh ke tanah saat ini, mata Tracer Taois masih merah, ekspresinya terobsesi, dia menunjuk ke arah di kejauhan dan terus berteriak. Erikin kemudian mencobanya, darah berlumuran di tubuhnya, Reiki juga tidak bisa menghilangkannya. Bersambung.